Para narsistik ini cenderung mereka itu sangat intuitif, tapi permasalahannya adalah mereka menggunakan intuisi mereka itu untuk memanipulasi orang dan juga ya untuk kepentingan diri dia sendiri gitu. Dia bakal melakukan itu kembali di lain waktu gitu. Jadi kayak polanya itu berulang karena emang kebutuhan para narsistik ini adalah perhatian gitu. Jadi kayak dia suka dikasih perhatian dan disanjung-sanjung gitu. Jadi kayak ya dia sangat bahagia dan sangat senang banget gitu ketika orang-orang merasa mengidolakan dia. Halo, balik lagi di channel ini. Kenalin yang belum kenal, kalian bisa panggil aku Anuda. Nah, video kali ini aku akan menjelaskan mengenai jenis energi vampir. Sebenarnya jenis energi vampir ini ada 7 kalau menurut si Dr. Judith Orloff itu. Tapi dari semuanya itu ada satu tipe yang emang ini paling mendominasi dan yang paling kasarnya bapaknya lah dari semua jenis energi vampir, yaitu energi narsistik. Aku akan menjelaskan di video ini mengenai orang seperti apa sih si orang narsistik ini gitu, bagaimana dan apa impactnya kepada para empat atau kepada ya orang-orang highly sensitive person, dan berbagi tips mengenai cara untuk menghindari atau mematahkan energi tersebut agar tidak ada di sekeliling kita gitu. Jadi kayak energi itu tidak mempengaruhi energi yang ada di diri kita. Jadi kita tetap clear. Nah, sebelum kalian lanjut video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Seperti apa sih orang-orang yang memang punya energi vampir narsistik ini? Dan bagaimana kamu bisa mengenali karakter-karakter mereka di kehidupan kita sehari-hari? Dan apa sih sebenarnya hubungan orang narsistik ini dengan para empat? Oke, karena ini sebenarnya bisa dijawab cukup panjang, aku akan berusaha mempangkas ini menjadi lebih ringkas dan lebih gampang dipahami. Nah, oke lanjut. Jadi, karakter si narsistik ini tuh sebenarnya diambil dari tokoh Yunani yang bernama Narcissus. Jadi emang si karakter tokoh ini begitu sangat mengidolakan dirinya sendiri gitu ya, sangat begitu ya mencintai dirinya sendiri dengan berlebihan kayak gitu. Kalau berdasarkan hasil dari penelitian itu, kebanyakan pengidap narsistik disadari ini laki-laki dibandingin perempuan. Jadi karakter si narsistik ini tuh cukup membuat destruktif para empat kayak gitu. Kenapa? Karena emang dia senang banget ketika dunia itu berputar pada dia gitu. Jadi kayak dia tuh semacam porosnya. Dia senang banget ketika menjadi pusat perhatian dan mendapatkan ya sanjungan, pujian yang meninggikan dia terus menerus gitu. Kayak semacam candu. Dan itu tuh menjadi kayak sebuah ya panggilan atau enggak semangat dia untuk hidup gitu. Jadi dia tuh ya hidup tuh merasa untuk mencari itu gitu, mencari perhatian orang-orang dan mencari sanjungan orang-orang yang meninggikan dia gitu terus menerus. Jadi sebenarnya cara untuk dapetin perhatian dia gitu, menerima kalian ya dengan cara mensanjungin dia aja gitu, dengan cara memuji dia aja terus menerus gitu, bikin dia pusat idola gitu. Dia pasti akan men-treat kalian dengan begitu manisnya di awal. Para narsistik ini cenderung mereka itu sangat intuitif, tapi permasalahannya adalah mereka menggunakan intuisi mereka itu untuk memanipulasi orang dan juga untuk menggapai tujuan pribadi mereka gitu. Jadi emang semuanya itu berpusat dari ya untuk kepentingan diri dia sendiri gitu. Biasanya orang-orang narsistik ini pun cenderung controlling. Jadi kalau misalkan not with their way, ya mereka akan menjadi dingin, menjadi sangat distant gitu, menjadi sangat jauh, dan tipenya itu suka menghukum gitu. Jadi kayak misalkan menyalahkan gitu lawan mainnya dengan cara ya macam-macam, dengan kamu tuh mengemis-ngemis cintanya gitu, atau kamu itu diberikan silent treatment gitu, jadi kayak didiamkan gitu berlama-lama, kayak berangsur-angsur. Untuk itu bisa sampai beberapa hari dan bahkan beberapa minggu itu didiemin. Jadi para narsistik bisa bisa menggunakan topeng empati mereka untuk orang-orang sekitar. Dia menggunakan itu ya untuk mendapatkan apa yang dia mau dari orang-orang sekitar dia gitu. Emang bentuknya itu adalah suatu strategi manipulatif untuk nge-approach orang. Yang menjadi permasalahannya itu adalah misalkan ketika si orang lawan mainnya ini misalkan ya sudah capek dan letih akhirnya pergi gitu ya, dia bisa menarik kembali si orang tersebut dengan cara ya sweet talker gitu. Jadi kayak ya memelas-melas dan memohon-mohon gitu
dan berjanji untuk tidak melakukan hal itu lagi dan lain-lain gitulah pokoknya. Dia bakal melakukan itu kembali di lain waktu gitu. Jadi kayak polanya itu berulang gitu. Jadi kayak kamu tuh di abusive behavioring gitu dengan para narsistik ini. Nah, emang kebutuhan para narsistik ini adalah perhatian gitu. Jadi kayak dia suka dikasih perhatian dan disanjung-sanjung gitu. Jadi kayak ya dia sangat bahagia dan sangat senang banget gitu ketika orang-orang merasa mengidolakan dia. Sebenarnya sih kalau untuk perihal kamu bertemu dengan orang-orang seperti ini di pekerjaan gitu ya, justru itu lebih bagus karena emang ya sebisa mungkin hubungannya adalah profesional gitu, gak usah ada hubungan yang emang personal gitu. Suatu destruktif terjadi adalah ketika para empat biasanya itu bakal tertarik dengan para narsistik karena karisma yang mereka miliki dan koneksi yang begitu intens dan juga janji-janji yang disebarkan oleh para narsistik ini. Jadi emang ketika para empat ini udah paham gitu ya mengenai empat itu seperti apa, dia itu sebenarnya punya tendensi atau bahkan dia belum paham pun akan punya suatu ketarikan ini sih. Jadi kayak dia tuh ketika melihat orang yang trait-nya narsistik itu seperti dia merasa ingin membantu orang ini untuk sembuh gitu. Jadi dia merasa bisa memfikskan orang ini gitu pada awalnya. Nah, sedangkan para narsistik ini, dia itu terus muncul. Jadi dia tuh terus menampilkan diri dia tuh seperti banyak yang dia tawarkan gitu, yang pada aslinya nggak kayak gitu. Kata si Dr. Judith Orloff ini, dia tuh bilang bahwa empat itu adalah target para narsistik. Kenapa? Karena mereka itu sensitif, terus ya kasarnya itu suka nolong orang gitu ya. Terus kalau hubungan narsistik dan empat ini sangat sulit untuk dipatahkan karena emang si narsistik ini tuh bisa membuat sakit ya baik secara emosional dan fisik dan juga depresi pada empat. Dan biasanya hubungan antar jenis dua ini tuh cukup lama untuk berpisah gitu, saking begitu sangat ya ibaratnya kayak kutub utara dan kutub selatan ya. Nah, apa sih akibatnya gitu ya jika para empat ini tetap bertahan di hubungan dengan para narsistik ini gitu? Ya, mereka itu akan sepanjang waktu merasakan bahwa percaya diri mereka itu berangsur-angsur menjadi turun dan berakhir dengan mereka nggak percaya sama diri mereka sendiri. Para narsistik ini tuh emang tercipta secara genetik kalau berdasarkan penelitian tuh, dan juga lingkungan sekitar saat dia dibesarkan gitu. Biasanya ya balik lagi seperti yang video sebelumnya aku sebutin perihal traumatic childhood pada empat, bahwa ada event-event di mana itu terjadi di usia golden age, yaitu umur 0 sampai 7 tahun. Jadi kalau seorang anak ada suatu kejadian atau emang dibesarkan oleh keluarga atau orang tua yang emang narsistik gitu, ya kemungkinan anaknya juga akan jadi seperti itu. Kalaupun emang si narsistik ini bentuknya dia pakai terapi gitu, kayak psikoterapi, dia itu progresnya nggak begitu cukup banyak gitu. Ya nggak memungkiri bahwa ada yang berhasil gitu, tapi kebanyakan dari mereka adalah mereka sering nge-blaming lawan mainnya, atau mereka ya nggak punya urusan dengan apa yang udah mereka lakukan gitu. Jadi kayak mereka nggak ada punya perasaan rasa bersalah gitu. Nah, sering banget si narsistik ini menggunakan teknik gaslighting gitu. Jadi kayak membuat lawan mainnya itu bertanya balik mengenai apa yang mereka lakukan itu ternyata ya kesalahan kalian sendiri gitu loh. Jadi kayak ya blaming victim kayak gitu. Sangat manipulatif banget dengan tujuan diri sendiri gitu. Nah, bagaimana sih cara kita untuk memproteksi diri kita gitu atau memproteksi energi kita dari energi vampir narsistik ini? Ada 7 poin yang bisa kalian highlight bagaimana cara kalian melindungi energi kalian para empat atau highly sensitive person dengan energi vampir narsistik ini. Yang pertama, turunkan ekspektasi emosional kalian kepada para narsistik ini gitu. Jadi jangan berpikir untuk kayaknya dia bisa berubah deh, kayaknya dia bisa melembut deh, kayaknya dia bisa atau gimana gitu. Yang kedua, jangan biarkan diri kalian itu mau aja dimanipulasi, berhenti untuk mau aja dibodoh-bodohi. Yang ketiga, jangan berekspektasi bahwa para narsistik ini akan memberikan respect terhadap sensitivitas yang empat miliki gitu.
karena emang pada dasarnya hati mereka itu beku gitu. Jika kalian terlanjur udah bekerja dengan para bos yang narsistik, ya, efisienkan setiap komunikasi. Jadi jangan membuat itu semakin berangsur-angsur. Jadi jangan bikin excuse sebenarnya. Jadi kayak membuat hubungan atau komunikasi kalian itu lebih singkat dan efisien. Yang kelima, jangan jatuh cinta sama para narsistik ini. Kalau itu udah kejadian, diusahakan langsung putar arah gitu. Yang keenam, kalau bisa hindari langsung untuk bekerja dengan narsistik. Jadi kalau emang kalian bisa memilih gitu ya, hindari yang kayak dia punya personality narsistik nih si bos ini, atau misalnya ada dua pilihan nih, pilih yang tidak narsistik. Biasanya narsistik disebutin sebelumnya dia memang punya karisma tertentu, dia emang daya tariknya lebih memikat, tapi lebih baik dihindari. Yang ketujuh, hentikan semua kontak sebisa yang kamu bisa. Jadi tetap berjalan, jangan lihat ke belakang, yang lalu biarkanlah berlalu. Nah, sekian aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian makin paham hubungan antara empat dan para narsistik ini atau energi vampir. Sebelum kalian mengakhiri video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tunggu ya.